Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kita akan membicarakan hal-hal yang tidak bermutu. Hal-hal yang tidak berkualitas. Hal-hal yang bebas apa aja lah, yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membahas tentang saya tertarik membahas match day, game day, pekan pertama Liga Super Malaysia. Akhir pekan kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena begini saudara, kenapa saya tertarik? Karena ada dua pemain Indonesia yang menjadi headline di Indonesia, ya nggak tahu kalau di Malaysia. Maksudnya jadi perbincangan di Indonesia karena performa yang bagus sekali. Karena apa ya, pokoknya penampilan oke lah di Liga Super Malaysia pekan pertama ya. Yang pertama adalah Jordi Amat. Jordi Amat menjadi kapten di Johor Darul Taksim waktu melawan Terengganu hari Jumat kalau nggak salah ya, Jumat apa Sabtu lah itu. Nah itu dia menjadi kapten saudara-saudara, kapten. Dan yang kedua adalah Sahadil Ramdhani, si ini goyang pecel lele. Sahadil Ramdhani luar biasa, tampil dengan Sabah lawan PDRM, kemudian bikin 2 gol dan 1 assist. Dan dia selebrasinya salto. Untung nggak patah itu. Nah, ini seperti apa pemain Indonesia 2 ini di Super Liga Malaysia, di Liga Super Malaysia, akan kita bahas untuk edisi kali ini saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, Liga Super Malaysia itu ya kan baru saja bergulir nih, musim baru, musim 2023 baru bergulir akhir pekan kemarin lah, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pertandingan semua. Salah satunya ya ada Johor lawan Terengganu. Tapi kok saya tuh heran saudara-saudara, mungkin kawan-kawan di Malaysia itu bisa ngasih jawaban ya, kenapa Piala Sumbangsih itu yang mempertemukan Johor dengan Terengganu itu dianggap sebagai pertandingan Liga Super juga gitu loh. Jadi dihitung sebagai game day pertama, match day pertama. Sementara Piala Sumbangsih kan setahu saya, kalau piala-piala kayak gitu, kayak Charity Shield, Community Shield, Piala Super gitu, Super Copa gitu, itu seharusnya tidak termasuk dalam liga. Jadi biasanya itu kalau setahu saya ya, itu seminggu sebelum kick off liga pekan pertama itu baru digul. Tapi kenapa ini Sumbangsih digabung dengan pertandingan Liga Super? Nah ini mungkin kalau saya nggak tahu, saya cari-cari jawabannya kenapa. Mungkin kawan-kawan di Malaysia bisa ngasih tulis di kolom komentar ya. Nah, terlepas dari itu saudara-saudara, yang paling menarik adalah Jordi Amat itu menjadi kapten ya. Apa pertimbangannya ya? Itu pelatih yang tahu, pelatih Johor yang tahu. Kita sebagai orang awam, kita hanya bisa menganalisis, menduga-duga mengapa. Dugaan saya adalah ya karena Jordi Amat itu kan bahasa Spanyol, pelatihnya kan juga pakai bahasa Spanyol. Itu dugaan pertama. Kedua, ya pengalaman Jordi Amat, tentu saja. Jordi Amat kan salah satu pemain yang ya cukup punya pengalaman di mana-mana jam terbang. Jordi Amat itu adalah pemain naturalisasi Indonesia dari jalur keturunan. Jadi neneknya Jordi Amat itu lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi keturunan neneknya itu adalah dari Pulau Siau, Kerajaan Siau di
Sulawesi Utara, itu di pulau di dekat perbatasan dengan Filipina di utara sana. Kalau saudara lihat peta, kawan-kawan di Malaysia lihat peta, itu di utara sana, di Sulawesi Utara, dekat di Filipina Selatan. Jadi menurut saya cukup masuk akal lah, cukup logis kalau nenek moyang Jordi Amat ini kemudian pergi ke Spanyol, karena kan Filipina adalah koloni Spanyol kan, jajahan Spanyol pada waktu itu, dan ya ada hubungan sangat dekat lah di situ, di Kepulauan Siau itu. Nah, kemudian Jordi Amat ini sejak kecil ya, pokoknya sejak lama lah, sejak remaja mungkin atau sejak itu dia sudah mengidentifikasi diri dia sebagai orang Indonesia, keturunan Indonesia. Jadi dia nggak malu punya darah Indonesia. Kan banyak tuh orang yang malu punya darah sebuah negara yang terbelakang, sebuah negara berkembang maksud saya. Itu banyak, tapi Jordi Amat nggak, ya kayak persis mirip-mirip Sandy Walsh gitu, mirip Sandy Walsh. Dia nggak terlalu malu dengan identitas dia, akar dia. Nah, jadi dulu dia sebenarnya sudah tertarik untuk bermain di timnas Indonesia, cuma kan nggak ada salurannya, dia nggak tahu harus menghubungi siapa. Dan pengurus pada waktu itu kan, Indonesia sebelum pengurus yang sekarang ini, sebelum Pak Iriawan, sebelum Pak Erick Thohir, kan konflik terus. Jadi mereka nggak terlalu sibuk ngurusin naturalisasi. Jadi ketika era kemarin itu ada kepengurusannya Iwan Bule, nah Jordi Amat dihubungi dan dia langsung setuju. Dan itu prosesnya tidak butuh waktu lama, karena kebetulan pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, Menpora itu juga mendukung. Jadi rekomendasinya semua cepat. Jadi inilah yang membuat Jordi Amat bisa menjadi orang Indonesia dengan paspor Indonesia, keturunan. Nggak terlalu sulit karena ya sesuai regulasi FIFA kan, seperti itu. Nah, Jordi Amat ini kenapa dia sangat berpengalaman? Dia dulu ikut di tim nasional Spanyol. Spain itu La Furia Roja, La Rojita, terus itu Espanya. Itu sejak junior, ada U15, U16, U17, U19, U20, U21. Bahkan dia ikut ke Piala Dunia U17 tahun 2009 ya. 2009 tuh dia ikut Piala Dunia U17. Kalau nggak salah waktu itu semifinal dan peringkat ketiga atau runner up ya. Pokoknya itu dia cukup lumayan lah di situ. Dan dia waktu itu, kawan-kawan dia itu, kalau sudah ingat, sudah penggemar sepak bola pasti tahu, kayak kawan-kawan dia di timnas Spanyol U17 itu seperti Alvaro Morata. Tahu kan Alvaro Morata, Iker Muniain, Sergi Roberto yang di Barcelona, terus Koke, terus ada lagi siapa, banyak itu, banyak pemain bagus yang sekarang Sarabia itu siapa ya, Pablo Sarabia atau itu yang di PSG itu kawannya Messi. Nah, itu dia. Dan Jordi Amat ini adalah lulusan Espanyol, karena dia dari Barcelona kan, dari Catalunya. Dia lulusan Espanyol, kemudian dia main di beberapa klub, ke Rayo Vallecano, kemudian sempat main di Premier League dengan Swansea City. Kemudian terakhir sebelum dia pergi ke Johor itu, dia main di Eupen di Belgia, KAS Eupen. Itu waktu di Eupen itulah dia kontak dapat dihubungi untuk naturalisasi. Dan kebetulan di Belgia itu kan juga ada Sandy Walsh. Ya, mereka berdua ngobrol-ngobrol lah, ngomong-ngomong, ternyata ya Sandy Walsh kan juga sudah 7 tahun lalu ingin menjadi warga negara Indonesia, baru kesampaian tahun kemarin. Tahun kemarin apa tahun ini ya? Ya itu. Jadi ya itulah perjalanan singkat Jordi Amat kenapa bisa, dan saya rasa dia jadi kapten layak, saudara-saudara, di Johor layak, bahkan di timnas Indonesia itu juga layak. Kalau saya rasa kalau ke depan itu mungkin kalau Fahrudin udah nggak kepanggil lagi, Fahrudin kan main di Madura United tuh, Madura kan sedang jelek tuh. Kalau Fahrudin nggak dipanggil, kemungkinan Jordi Amat jadi kapten. Bisa juga dia jadi wakilnya Mark Klok. Kemungkinan sih Mark Klok kapten kedua dan Jordi Amat kapten ketiga, dan bahkan bisa jadi, dan ya memang layak Jordi Amat. Kemampuan dia sebagai defender, bisa main di center back, bisa juga gelandang bertahan, itu
Ya itulah dia cocok lah. Dan jangan semoga nggak satu pertandingan kemarin aja waktu lawan Terengganu, semoga selanjutnya dia bisa jadi kaptennya Johor di pertandingan-pertandingan berikutnya di level Asia, termasuk apa di mana-mana ya. Ya itu bagus lah, cocok. Nah, saudara, pemain Indonesia jadi kapten di Malaysia itu bukan Jordi Amat, ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, beberapa tahun lalu Indonesia punya pemain namanya Andik Firmansyah. Dia main di Selangor. Selangor ya, di Selangor. Dan Andi ini pemain dari Surabaya. Dari dulu pernah di Persebaya lah, dibesarkan di Persebaya. Nah, dia main di Selangor dan waktu di Selangor dia juga sempat jadi kapten tim. Tapi saya nggak tahu apakah sepanjang musim atau hanya beberapa pertandingan saja gitu. Tapi setahu saya memang dia udah pernah menjadi kapten di Selangor itu di pertandingan, dan ya itu menjadi kapten sebuah tim itu adalah sebuah kehormatan, saudara-saudara. Sebuah kehormatan di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Uganda, di Timor Leste, di Zimbabwe. Itu semua pemain itu kalau jadi kapten itu dia bangga sekali, bangganya minta ampun. Karena apalagi di Malaysia ya, klub seperti Selangor kan termasuk klub besar, klub tradisional di Malaysia kan, bahkan sebenarnya jauh lebih besar daripada Johor sendiri kan. Klub Selangor itu kan sudah ada sejak sebelum Malaysia merdeka kan, sudah sejak zaman Inggris kan. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan, dan memang Andik Firmansyah itu juga layak, sama seperti Jordi Amat inilah. Jordi Amat dan Andik Firmansyah memang layak menjadi kapten. Apalagi kan waktu itu Selangor, Andi itu peran dia di Selangor sangat bagus kan. Dia ya menjadi pemain yang banyak memberikan umpan, banyak memberikan assist, mencetak gol, pergerakan dia, manuver dia, kemudian ya banyak hal dikerjakan, dan dia menghasilkan prestasi yang ya lumayan. Dan dia memang pantas, saudara-saudara. Dan sekarang Andi sudah tidak sebagus dulu. Ini harus diakui, Andi sekarang tidak sebagus dulu, dan sekarang juga dia sudah tidak pernah lagi main di tim nasional, tidak pernah dipanggil ke tim nasional Indonesia. Dia sekarang masih main di Bayangkara FC. Nah, ya mainnya biasa-biasa aja lah. Mainnya biasa-biasa aja karena ya mungkin umur, kemudian ya walaupun belum terlalu tua, yang jelas cara dia main sudah terbaca. Dan persaingan itu kan semakin hari semakin muncul muka-muka baru, muncul talenta-talenta baru kan, jadi dia bersaing. Tapi masih Andik Firmansyah masih eksis. Kalau saudara-saudara kawan-kawan saya yang di Malaysia ya pengen tahu kabarnya, ya dia masih eksis, masih ada sekarang di Bayangkara FC musim ini. Sejak musim kemarin kayaknya. Sejak musim sebelumnya di Madura, sekarang di Bayangkara FC. Nah, saudara-saudara, selain Jordi Amat yang jadi kapten di Johor, yang banyak dibicarakan orang Indonesia ini tentang Liga Super Malaysia di pekan pertama adalah Sadil, saudara-saudara. Sadil Ramdhani dengan Sabah main mengalahkan PDRM dengan berapa ya, 4-1 atau 4-0 ya, atau 3-1, pokoknya skornya lumayan lah, mencolok. Dan Sadil mencetak 2 gol dan 1 assist. Ya kan, seperti yang waktu itu saya prediksikan, saudara-saudara. Kalau saudara bisa muter lagi videonya, rekamannya, saudara bisa lihat bahwa saya sudah memperkirakan Sabah ini akan menjadi salah satu penantang serius perebutan gelar juara Liga Super Malaysia. Dia bisa mendobrak kemapanan Johor Darul Taksim. Dan setidaknya di pekan pertama, di pertandingan pertama, game day pertama, di match day pertama, itu sudah
terbukti, walaupun kan ini baru satu pertandingan. Satu pertandingan kan belum bisa dijadikan patokan, belum bisa dijadikan apa istilahnya gambaran pasti, tetapi itu setidaknya membuktikan bahwa Sabah itu punya potensi untuk mengejutkan. Karena yang seperti yang saya ulas pada edisi sebelumnya, edisi yang kemarin-kemarin, silahkan dicek lagi. Itu kan ada banyak faktor, termasuk pelatih, termasuk beberapa pemain itu, termasuk salah satunya Sadil Ramdhani itu. Dan kalau sudah lihat kemampuan Sadil pertandingan melawan PDRM itu kan kualitas dia terlihat sekali, saudara-saudara. Kualitas Sadil ini luar biasa. Kalau menurut saya kasih jempol ini. Dia bermain di winger kanan. Winger kanan dia menusuk, dia bikin, ya pokoknya dia bikin repot pemain PDRM itu repot. Walau terlepas dari kualitas PDRM ya, kualitas pemain PDRM. Tapi kan kalau sudah main di Liga Super, di level tertinggi sebuah liga itu kan pasti berbeda. Mereka akan istilahnya akan merombak skuadnya menjadi lebih baik, dan itu Sadil menunjukkan dia kualitas terbaik dia dan saya rasa itu akan terus berlanjut ya. Yang penting dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dikasih jam terbang, dikasih ya itu, kasih kesempatan bermain masuk starting line up. Kan itu kelihatan sekali sudah bagaimana dia manuver dia dari sayap kanan, dia menusuk, dia melakukan eksekusi, dia memberi umpan. Bahkan gol kedua dia memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan untuk coming from behind. Nah, itu luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudara, Sadil ini adalah pemain yang istimewa di Indonesia pada beberapa tahun lalu ya. Waktu dia umur 17, umur 18 itu, waktu itu kalau nggak salah tuh pelatihnya siapa ya, Luis Milla atau siapa gitu. Sadil ini dipanggil di semua kelompok umur. Mulai dari, kan dia sebenarnya timnasnya U19 dia dipanggil waktu itu kalau nggak salah Indra Syafri atau siapa, dia dipanggil ke situ. Terus SEA Games dia juga ikut, Luis Milla. Terus timnas senior dia juga ikut. Jadi memang pada masa mudanya dia istimewa ini anak ini. Kemudian ya karena kualitas dia, saudara-saudara, Sadil ini dia berasal dari Sulawesi juga, Sulawesi Tenggara, ke Buton atau mana, pokoknya di Sulawesi Tenggara itu. Kemudian dia dibesarkan di Akademi Aji Santoso, Asifa atau siapa ya? Asifa, bener, di Malang itu punyanya Aji Santoso kalau nggak salah. Terus dari situlah dia mulai main di liga. Itu masih muda umur dia, main di liga itu udah umur 17 atau umur 16 itu dia udah main di Liga 1. Waktu itu di Persela Lamongan. Persela Lamongan sekarang udah degradasi ke Liga 2. Nah, dari Persela Lamongan inilah bakat dia benar-benar langsung terpantau oleh pelatih-pelatih timnas Indonesia, main di timnas U19, iya, timnas U20, timnas U22, 23, timnas senior. Jadi pada waktu itu dia benar-benar sibuk, dipanggil di semua kelompok umur dalam 1 tahun. Kalau yang timnas sekarang ini yang asuhannya Sintayong itu yang paling sibuk adalah Marcelino Ferdinand, karena dia dipanggil di semua kelompok umur. Tapi dulu si Sadil ini, nah, kemampuan disitulah dia dipanggil, ya pindah ke beberapa klub. Dia sempat main di Bayangkara, terus kemudian pindah ke Malaysia. Sebelum ke Sabah kan dia main di Malaysia, di Pahang. Nah, itu juga masih muda. Kan sekarang juga umurnya dia masih muda, kalau 20 berapa ya? 23 atau 20 berapa. Itu Sadil dia. Kemampuan dia adalah ya seperti itu, menggiring bola, eksplosif. Kalau di bola di kaki dia, ya itu karakter pemain-pemain Indonesia itu kebanyakan seperti itu, giring bola dari sayap, manuver lincah, larinya speednya cepat, itu karakter dia. Cuma begini, Sadil itu kalau penyakitnya, kalau nggak tahu ya, di era Sintayong ini kalau dia dipanggil timnas Indonesia itu mainnya jelek. Betul, mainnya jelek. Yang terbukti waktu Piala AFF itu,
Waduh, itu parah sekali saudara-saudara, parah, parah, parah. Nggak tahu ya apa gaya main Sintayong nggak cocok sama dia atau apa. Tapi waktu zaman Luis Milla jadi pelatih itu dia mainnya bagus. Dia bisa mainnya bagus lah waktu zaman Luis Milla itu. Saya nggak tahu ya kenapa ya. Itu dan terbukti kan waktu di Sabah juga dia mainnya bagus. Ya, kemungkinan pelatih kan begini, kadang itu pemain itu tergantung pelatihnya gitu loh. Kalau pelatih tertentu dia kadang bisa main bagus sekali. Kak pelatih yang nanti beda pelatih dia main jelek. Dan itu udah umum terjadi di seluruh dunia saudara-saudara. Dan saya rasa Sadil ini juga tipe pemain seperti itu dan ya masa depan dia masih cerah lah. Dan saya sih berharap seperti yang ramalan ulasan saya, analisis saya tempo hari waktu itu, saya sih berharap Sadil ini bisa membawa Sabah menghentikan dominasi Johor. Ya setidaknya bisa juara lah. Bisa juara, syukur-syukur bisa juara, bisa ngalahin karena Johor itu udah terlalu lama dan terlalu lama juara dan itu nggak bagus gitu, nggak bagus untuk persaingan liga sebuah negara gitu karena terlalu dominan. Dan saya sih optimistis percaya si siapa itu Sabah akan menjadi salah satu penantang paling serius walaupun ini baru pekan pertama kan. Dan ya lihat aja lah saudara-saudara. Cuma kan memang yang dibutuhkan Sabah itu cuma mental aja, mental. Kalau dia udah mentalnya dapat, udah Johor itu bisa kalah, saudara. Karena Johor kan baru punya pelatih baru ganti pelatih, ya itu butuh adaptasi lagi. Beda dengan Sabah yang sudah musim ketiga dengan Ong Kim Sue, ya itu bedanya di situ. Oke saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Liga Super Malaysia di pekan pertama. Khususnya penampilan dua pemain Indonesia. Yang pertama Jordi Amat, yang kedua Sadil Ramdhani yang tampil sangat bagus. Jordi Amat jadi kapten di Johor saat mengangkat piala sumbangsih setelah mengalahkan Terengganu. Sementara Sadil tampil lebih luar biasa lagi, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Saya rasa sih kedua pemain ini akan terus bersinar lah di Liga Super. Kan kebetulan sekarang yang main di orang Indonesia yang main di Liga Super kan mereka berdua itu. Dan saya rasa nanti setelah Liga Indonesia berakhir, musim ini berakhir, ya mungkin di tengah musim Liga Super itu akan ada banyak pemain Indonesia yang pindah ke sana lagi gitu. Dan saya sih memang menyarankan seperti itu saudara-saudara. Mainlah liga di luar negeri, jangan di Liga Indonesia. Kalau Liga Indonesia saja Anda nggak akan berkembang karena ya, namanya dagelan ya gitulah. Mainlah di luar negeri, main di Malaysia nggak masalah, di Thailand, di Singapura, di mana lagi, Jepang, di China, di Korea, begitu. Jadi dan begini, kalau ada pemain Indonesia main di sebuah negara, itu pasti supporter sepak bola di Indonesia itu akan mengikuti saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia. Itu pasti akan mengikuti dan mereka akan menyimak itu dengan benar. Dengan mereka akan pokoknya akan mengikuti perkembangan lah. Sadil, Jordi, itu semua akan diikuti ya. Begitu ya saudara-saudara ya. Saya rasa udah cukup ya. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga komentator gadungan saudara-saudara. Tapi kalau itu benar ya berarti sebuah kebenaran. Oke saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel komentator gadungan berguna, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak suka ya abaikan saja. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.